Puji Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi ada orang di tempat ini, shalom. Ya, kita ini ribuan orang yang hadir di tempat ini, saudaraku ya, amin. Saudara, saya percaya seperti ini, ya, bahwa kita hari-hari ini niat untuk terus kita berjalan dan mengalami Tuhan langkah demi langkah setiap hari, amin. Kekristenan itu bukan bicara tentang pengetahuan, tapi kekristenan itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan, saudaraku ya. Saudara, kalau kekristenan itu tentang pengetahuan, saudaraku ya, maka banyak orang yang akan meragukan Tuhan. Saudara, sebelum Alkitab dituliskan, ya, bahkan sebelum Musa mendapat Taurat Tuhan, bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang tidak pernah punya pengetahuan atau tentang tulisan tentang firman Tuhan, saudaraku. Apa yang mereka jalani? Mereka menjalaninya dengan apa? Perjalanan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Bahkan ada satu tokoh di Alkitab yang bernama Henok, yang firman Tuhan katakan dia bergaul dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya apa? Tuhan itu bukan cuma sekedar saudara mengetahuinya melalui tulisan, saudaraku ya, dan banyak orang mempelajari begitu rupa, saudara, tapi tidak pernah mengalami Tuhan. Dan saya berdoa saudara paham ini, saudaraku ya. Dan bagaimana juga saudara bisa melihat di zaman para rasul, mereka berjalan dan mengalami Tuhan. Itulah yang mereka tulis, yang mereka sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan sampai hari ini kita bisa tahu firman Tuhan, apa yang menjadi kesaksian mereka. Dan saya berdoa kita juga harus punya yang sama seperti yang mereka alami, saudaraku. Makanya saudaraku ya, saya berdoa kita sama-sama hari ini punya kerinduan untuk terus mengalami Tuhan di setiap langkah hidup kita. Ya. Kalau kita mendengar kesaksian orang, kita diberkati, saudaraku ya, jangan sampai berhenti kita cuma sekedar diberkati, tapi juga saudara harus merindukan untuk mengalami hal yang sama, amin. Ya, jangan cuma taunya bahwa Tuhan penyembuh, tapi ketika saudara sakit, saudara tidak pernah mengalami kesembuhan dari Tuhan, saudaraku ya. Dan saudara tidak pernah bisa merasakan sentuhan Tuhan dalam hidup saudara, ya. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu pengasih, pengampun, saudara harus alami dia pengasih dan pengampun itu, saudaraku. Karena kalau tidak, saudaraku, saudara akan sulit untuk mengasihi atau mengampuni orang lain di sekitar saudara. Ya, makanya saudaraku, saya berdoa kita hari-hari ini boleh belajar, kita terus hari-hari ini mengalami Tuhan, saudaraku. Kalau saudara dengar firman Tuhan seperti ini, ayo saudaraku ya, saya mendorong saudara semuanya untuk kita semuanya, Tuhan, aku mau mengalami Engkau, aku mau berjalan dengan Engkau, aku mau terus dipenuhi oleh Engkau, saudaraku ya. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Bisa tunjukkan PPT saya. Saya hari ini akan menyampaikan ya judul firman, judul khotbah hari ini, saudaraku ya, bercahaya. Ya, kemarin kita ada ikut acara ya di Jakarta, saudaraku ya. Let's shine, saudaraku. Artinya apa? Bersinar. Saudara, kenapa kita harus bersinar, saudaraku ya? Saudara, banyak orang bilang 2023 ini kegelapan. Saudara, mau seperti apapun dunia ini gelap, tidak ada sinar. Yang membuat dunia ini jadi terang itu adalah karena ada matahari, betul? Malam kenapa masih ada cahaya? Karena ada matahari yang memantulkan sinarnya melalui bintang-bintang, ya, bahkan melalui bulan. Nah, saudaraku, kita harus mengerti ini, saudaraku. Kita ini ada di tengah-tengah dunia yang gelap. Di dalam roh tidak ada matahari, saudaraku ya. Apa sinarnya? Sinarnya adalah kebenaran. Sinar kebenaran inilah yang harus ada. Dan firman katakan, siapakah terang itu? Yesus, amin. Makanya saudaraku ya, kalau seorang pribadi, saudaraku ya, mau mengalami, bisa tahu sesuatu apa yang ada di sekeliling, dia butuh Yesus.
Izinkan Yesus untuk ada di hidup kita. Bahkan dia bisa hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, kota kita, dan bangsa kita. Ketika dia hadir, dia akan menunjukkan cahaya terang itu. Dan kalau ada cahaya terang, firman Tuhan katakan apa? Kalau ada terang maka sirnalah kegelapan. Betul? Saudara, saya mau tanya sama saudara, Bapak Ibu semuanya, apakah kegelapan itu ada sebenarnya? Kegelapan itu ada enggak? Kegelapan itu sebenarnya enggak ada. Betul? Loh, tapi kan kalau misalnya lampu ini semua dimatikan, gelap kan? Betul. Loh, alasannya kenapa? Enggak ada cahaya. Saya mau tanya sama saudara, di sorga ada kegelapan? Enggak ada. Karena ada apa? Ada terang kemuliaan Tuhan Yesus. Betul? Makanya saudaraku ya, saudara harus ngerti ini. Sama. Apakah dingin itu ada? Sebenarnya enggak ada. Dingin itu karena ada apa? Karena ketiadaan panas. Tapi kalau panas ada, dingin enggak ada. Betul? Makanya saudara mungkin pernah dengar ini. Apakah kejahatan itu ada? Apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Saya mau tanya sama saudara. Ada? Enggak ada. Tuhan berarti menciptakan kejahatan kan? No, Tuhan, di dalam diri Tuhan tidak ada kejahatan. Betul? Kok tapi ada kejahatan, kenapa? Kalian tahu? Karena ketiadaan Tuhan di sana. Ketika manusia memutuskan untuk jauh dari Tuhan, makanya Tuhan tidak ada di sana, betul? Akhirnya apa? Yang muncul kejahatan. Ketika malaikat jatuh dalam dosa dan mereka dibuang jauh dari hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Kejahatanlah yang mereka lakukan. Di sorga hari ini, saudaraku, tidak ada satupun orang bisa melakukan dosa. Nah, makanya kita ini harus paham, saudaraku ya, untuk kita tidak melakukan dosa, mari bawa Tuhan di hidupmu, agar dia membuat semua sisi gelap dalam hidup kita diterangi. Ketika itu diterangi, saudaraku, kita akan diubahkan. Saudara, kita ini gak akan pernah bisa berubah dengan cara kita, dengan usaha kita. Semua agama di dunia ini dibuat oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Paham? Mereka buat itu untuk apa? Untuk mereka hidup lebih baik, untuk mereka dijagai, dilindungi, betul? Makanya kan banyak orang berusaha, oh di sana katanya di kayu itu ada yang bisa nyelamatin kita, betul? Maka berduyun-duyunlah orang pada kayu itu. Oh di gunung ini ada keselamatan, ada kekayaan, ayo kita datang ke sana. Berduyun-duyunlah orang datang ke sana. Akhirnya dibuatlah ada kepercayaan, betul? Ada agama, tujuannya untuk apa? Untuk hidup lebih baik, meninggalkan semua yang jahat. Tapi apakah usaha manusia itu mampu? Tidak ada satupun yang mampu. Dan kita, orang yang percaya kepada Yesus, punya perbedaan yang luar biasa. Yesus datang ke kita, dan dia itu adalah terang yang ajaib tadi. Dia akan menyinari kita yang gelap, sehingga kita, oh ini salah. Ketika kegelapan itu sirna, maka saudara cuma bisa hidup dalam terang. Betul? Kita ini, saudaraku ya, sebenarnya kalau saudara ngerti, ikut Tuhan itu sederhana. Izinkan dia ada di hidupmu, dan buat dia bekerja semaunya, sekehendaknya atas hidupmu. Maka mau tidak mau,
engkau akan diubahkan. Dan semakin engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah seperti apa yang kau kehendaki atas hidup, maka engkau akan semakin hari semakin dikikis semua yang bukan daripada Tuhan. Ada seseorang yang dibawa ke sorga, saudaraku ya. Dia ketika dia dibawa ke sorga, dia ya nanya Allah, saudaraku ya, sama Tuhan. Tuhan, kenapa ada neraka? Harusnya semua ciptaanmu masuk ke sini. Dan Tuhan cuma bilang, bukan kehendakku. Dan waktu itu Tuhan cuma perintahkan malaikat bawa satu orang masuk ke sini. Ketika dibawa satu orang ini, dia coba dia berkata sebenarnya, Tuhan sakit Tuhan, aku nggak tahan di tempat ini. Sinar kemuliaan Tuhan tuh nyiksa dia. Akhirnya apa? Dia cuma bilang, kembalikan aku ke sana Tuhan, kembalikan aku ke neraka. Aku nggak kuat di sini. Akhirnya apa, saudara? Dibawa. Dan Tuhan cuma ngomong, kamu lihat sendiri, bukan karena aku nggak mau mereka ada di sini, tapi kegelapan nggak bisa ada di tempat ini. Ya Tuhan, saya paham. Makanya saudaraku ya, jangan tunggu nanti, saudaraku ya, di sorga kita minta itu untuk kita bisa layak. Tapi makanya kita di dunia ini kita selalu berdoa, minta dengan Tuhan, layakkan aku Tuhan. Ketika engkau izinkan Tuhan bekerja di hidupmu, kamu akan tanpa sadar, kamu akan diubahkan satu persatu. Cara pikir kita yang salah, dulu kita penuh kebencian, tiba-tiba muncul kasih. Semakin kita dekat sama Tuhan, kita sampai gak bisa membenci orang lain. Bahkan orang yang berbuat dosa sama kita, kita cuma bilang, Tuhan ampuni dia. Kita yang dulu pelit, tiba-tiba jadi murah hati. Karena kenapa? Tuhan ada di hidupmu. Kita yang dulu suka berbohong, tiba-tiba sulit untuk berbohong. Loh saudaraku ya, kalau saudara ikut Tuhan, saya tuh sampai berpikir dalam hidup saya ini berat untuk melakukan dosa. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya ini sampai sulit loh. Untuk mukul orang aja sulit. Kadang-kadang kalau dulu kan ringan tangan kan, tinggal angkat, ya, mukul, saudara. Sekarang sulit banget. Kenapa? Saya tahu karena ada Tuhan, bukan karena Rigi. Kalau Rigi ya pemarah, egois. Tapi saya tahu karena ada Tuhan di hidup saya yang berkati orang. Saya murah untuk menabur. Saya tahu itu Tuhan, bukan saya. Bagian kita itu cuma mengizinkan Tuhan masuk ke bangkau pelan-pelan. Tapi jangan menjauh. Kalau kau menjauh ya makin menjadi-jadi, saudaraku ya. Makanya Daud itu paham betul, cuma Tuhan yang bisa ubah aku ini. Saudara bisa lihat Daud nggak punya sosok ayah yang baik, orang tua yang baik, sehingga dia bertumbuh jadi orang yang bertumbuh dengan sendirinya. Bahkan ketika dia menghadapi Goliat, motivasinya sebenarnya bukan karena dia mau membela nama Tuhan. Coba saudara baca di Alkitab, dia nanya, kalau misalnya menang lawan Goliat, apa yang dikasih? Maka engkau akan terima, engkau akan bebas dari pajak, katanya, betul? Terus nanti kamu akan dapat anak raja. Wah, kalau dapat anak raja, otomatis dia jadi bangsawan, betul? Hidup enak. Itu motivasinya. Saudara bisa lihat apa yang dia hadapi dalam ini. Dia suka wanita, makanya istrinya banyak. Loh, Raja Israel itu ditetapkan oleh Tuhan tidak boleh punya istri banyak, cuma satu. Baca firman-Nya. Daud itu tahu itu. Tapi dia lihat, wah, orang boleh banyak istri. Akhirnya setiap ada cewek yang dia sukai diambil. Bersheba aja, istri dari pengikutnya yang setia, diambil.
ketika diambil, dia mau bunuh tuh Uria, pengikutnya yang setia. Dosanya besar. Tapi kalau saudara baca di kitab Mazmur, dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku, bersihkan hatiku ini yang kotor, yang najis, bersihkan aku yang berdosa ini. Itu kesukaan Tuhan. Akhirnya Tuhan ubahkan Daud. Makanya Tuhan berkata, aku mendapati seorang yang berkenan di hatiku. Daud. Saya sampai hari ini juga datang ke Tuhan. Tuhan, aku masih seperti ini. Tolongi aku Tuhan, ubahkan aku, ubahkan semuanya Tuhan. Aku ini masih sering kali curiga sama orang lain. Aku ini masih seperti ini Tuhan, tolongi aku. Ubah aku. Dan semakin terang itu semakin besar, maka sisi gelap kita akan semakin hilang. Loh, kalau terang itu mengelilingi kita, karena kayak gini ya, ada sisi gelap gak masih kita ini? Saya mau tanya, ada sisi gelapnya gak? Ada, di belakang saya gak ada kena terang. Tapi semakin kamu izinkan terang itu semakin bersinar, bertambah lagi nih, maka sisi gelap itu kan semakin hilang, saudara. Apalagi nanti sinarnya kiri kanan muka belakang semuanya. Bisakah ada kegelapan? Nggak ada. Tergantung kita mengizinkan Tuhan bersinar atau tidak dalam hidup kita. Untuk kita percaya, saudara. Buka, mari lanjut Daniel 12 ayat 3. Bukan kamu Daniel, tenang aja. Daniel 12 ayat 3. Lanjut PPT saya. Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, saya sampaikan di awal tahun, Tuhan tuh pesan untuk kita terima, untuk kita ini jadi bijaksana. Bijaksana, pelita kita terus nyala, kita punya minyak cadangan. Itu 3 hal yang harus kita jaga di tahun ini. Kenapa harus bijaksana, saudaraku? Karena orang bijaksana yang bercahaya. Karena kalau enggak, saudara, kita ini ada di tengah-tengah angkatan yang hidup untuk dirinya sendiri, yang jauh dari Tuhan. Dan percayalah suatu hari mereka akan cari kenapa engkau berbeda. Kenapa hidupmu itu kok bisa seperti itu, sedangkan hidupku ini berantakan. Maka orang akan minta pendapat, minta nasihat, minta didoakan. Itu namanya percaya. Hidup yang meradiasi. Tapi kalau kita ini, saudaraku, ya boro-boro orang datang minta didoain sama kita atau minta nasihat kita lah, nggak usah lah sampai didoakan, minta nasihat kita. Artinya hidup kita nggak bercahaya. Saya dulu, saudaraku ya, waktu saya masih sekolah, teman-teman saya seringkali sharing, saya punya problem seperti ini. Padahal saya juga punya problem, punya masalah. Tapi mereka suka cerita sama saya. Menurutmu gimana gitu? Saya akan cerita juga, saya juga punya masalah seperti itu. Tapi saya belajar untuk mengasihi, mengampuni. Oh gitu ya Kia. Itu meradiasi. Di mana ada kehadiran kita, ada orang-orang yang berkata, enak ya, yuk kita bikin ibadah yuk di tempat ini. Lalu, ayo Pak Bu, kita buat sesuatu yang berbeda di tempat. Itu percaya, saudara. Amin. Gimana untuk kita percaya? Sekali lagi, kita harus jadi bijaksana. Bijaksana ini, saudara-saudara, nggak akan pernah dapat dari dunia ini. Betul, kita harus punya pengetahuan, kita harus punya wawasan, itu wajib kita punya.
Belajar sebanyak-banyaknya, saudara ya. Tapi kebijaksanaan itu datangnya dari Tuhan. Caranya seperti apa? Hubungan dengan Tuhan. Karena kau gak akan pernah bisa bijaksana kalau kamu gak punya hubungan sama Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, bergaulah dengan orang bijak, maka kita akan jadi bijak, betul? Bergaulah sama orang kaya katanya, biar kita juga kaya, katanya, saudaraku ya. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau kau bergaul dengan Tuhan, kepintaran, kebijaksanaan Tuhan akan turun dalam hidupmu, sehingga kau memutuskan segala sesuatu dengan cara pikir Tuhan. Sederhana. Itu cara untuk kita jadi bijaksana. Amin. Baca firman Tuhan, nanti akan muncul hikmat pengertian yang dari Tuhan dalam hidupmu. Tiba-tiba kau akan punya pengertian yang dalam. Tiba-tiba engkau punya pengetahuan. Saya ngerti hari ini, saudaraku. Dulu saya tuh jujur, saudaraku ya, orang yang gak bisa banyak ngerti, saudaraku. Pokoknya kalau orang sini tuh bilang buntu lah. Tahu buntu, saudaraku ya. Pokoknya aku ini apa, kalau teman tuh bilang aku ini buntu bro, katanya, saudara. Buntu tuh artinya mau nggak bisa mikir, kayak orang bengong, saudara. Tapi ketika saya ngalamin Tuhan, ketemu Tuhan, saya diubahkan Tuhan. Mulai muncul hikmat, pengertian. Oh, ini harus diputuskan seperti ini. Oh, jalannya harus seperti ini. Dan saya lihat bagaimana Tuhan memperlengkapi. Saudara, hari-hari ini kita butuh ini. Tahukah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka adalah orang bijaksana. Kenapa mereka berbeda? Bahkan firman Tuhan katakan mereka punya kepintaran 10 kali lipat lebih daripada yang lain. Kenapa? Bukan karena sayur. Ya. Jangan saudara pikir, oh karena mereka makan sayur, air putih, enggak santapan raja. Bukan itu. Yang mereka lakukan itu adalah sikap mereka untuk tidak mengambil kemewahan hidup. Mereka memilih jalan Tuhan, bukan jalan orang kaya, jalan orang apa, saudara, bukan orang kaya, saudara, jalan pesta pora, enggak. Mereka pilih apa? Jalan penghambaan. Sehingga orang tahu, oh, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel bukan orang yang suka mabuk-mabuk. Mereka bukan orang yang mencari keuntungan ketika mereka dipercayakan untuk jadi pembantu-pembantu raja. Mereka adalah orang-orang yang kenal. Oh, mereka itu orang yang betul-betul memberi pengabdian buat raja. Mereka berbeda, makanya mereka itu bercahaya di tengah-tengah angkatan waktu itu. Daniel ketika dimintain pendapat, dia bisa menyampaikan, raja seperti ini, dihukum kami Tuhan berkata seperti ini. Ya, sampaikan. Itu yang membuat mereka berbeda. Ya. Itu yang membuat mereka dikenal sebagai orang bijaksana di zamannya. Nah, apakah kita seperti itu? Saudara, jadilah berbeda, jangan sama seperti dunia ini. Karena firman Tuhan berkata, dan dia telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, saya berdoa saudara mengerti ini. Karena kenapa? Saudara akan menuntun teman-teman saudara. Saudara akan menuntun karyawan saudara. Saudara akan menuntun rekan-rekan saudara di tempat saudara bekerja. Bahkan teman-teman sekolah kalian, kampus kalian. Percayalah. Karena kenapa? Mereka akan bertanya, kamu kok bisa seperti ini? Tolong ajari saya. Itu orang bijaksana yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Amin. Loh, saudara akan siap-siap seperti itu, saudara. Apakah saudara siap?
Anak saya si Josephine, saudaraku, dia suka cerita. Anak ini suka cerita, saudaraku, apapun yang di sekolahnya. Ya, dia ngomong kayak gini, "Mah, temanku kayak gini. Ya, bahkan teman-temannya tuh suka ngomong, saudaraku ya, "Josephine, aku mau ke gerejamu, boleh nggak?" Ya, sampai seperti itu, saudaraku ya. Dan teman-temannya ngajak dia, saudaraku ya, ngomong yang jelek-jelek, saudaraku ya, dia bilang jangan seperti itu. Ya. Dan tanpa sadar, saudaraku ya, dia percaya di tengah-tengah temannya. Makanya saya selalu ngomong sama dia, saudaraku ya, kamu pokoknya apapun, kalau teman-temanmu istilah ngajak yang nggak baik, jangan ikutin. Sampai satu titik nanti mereka akan bilang, aku mau ikut dari kamu, Joseph. Loh, kita tuh kan harus kayak gitu, betul nggak? Loh, kalau kita berbeda di tengah-tengah teman-teman kita, saudara kita, pasti orang akan nanya kan, kok kamu punya masalah masih bisa senyum sih? Betul nggak? Tapi kalau kita sama aja, kira-kira teman mau nggak bertanya dengan kita, gimana sih hidup benar? Gimana sih? Nggak akan ada. Ayo saudara, percayalah di 2023 ini. Percayalah untuk kita menuntun banyak orang untuk mengalami yang namanya kebenaran Tuhan. Amin. Itu selesai. Apakah kalian akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan akhir zaman? Akan ada dengan gimana cara mereka membedakannya? Percaya. Itu caranya. Sedangkan ilalang kelihatan lesu. Saya baca aja ya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dibakar dalam api, demikian juga pada akhirnya anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakutan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara, awalnya orang bertanya, betul? Tuhan, ini gimana ini? Sudah bercampur. Tuhan bilang, izinkan mereka untuk bertumbuh bersama-sama, betul? Loh, artinya apa? Nanti kamu akan lihat perbedaannya. Yang gandum akan bersinar, yang lalang akan tidak kelihatan. Makanya kan malaikat gampang kan ambil, oh ini dia. Loh, kita ini hidup apakah langsung jadi? Enggak. Apakah kita bersinar langsung jadi? Enggak kan? Harus mengalami proses pertumbuhan dengan Tuhan. Dan di sekeliling kita ada lalang yang membuat kita berhenti untuk bertumbuh, bersinar bahwa Tuhan. Ada orang-orang di sekeliling kita, udahlah kamu gak usah ikut Tuhan. Udahlah, imanmu itu seperti apa sih? Ada orang-orang yang mengecewakan kita, memahitkan hati kita. Keputusanmu lah, kamu mau memadamkan sinarmu atau kamu mau terus percaya dan berkata, aku gak peduli, aku akan lakukan semua apa yang Tuhan ku perintahkan. Loh, malaikat akan tahu itu. Dan sampai hari ini di dalam roh dunia roh, Tuhan tahu mana yang percaya, mana yang tidak. Tapi ingat, yang bercahaya itu di dalam dunia nyata, mereka kelihatan dari apa? Perbuatannya. Jadi saya bersinar, tapi orang lain tidak pernah diberkati melalui hidupmu. Itu tanda tanya. Betul?
Kalau bersinar itu berarti ada orang-orang di sekelilingmu yang merasa diberkati melalui hidupmu. Karena sinar ini kan berradiasi, betul? Cross check hidup kita, apakah kita sudah bersinar atau tidak? Oke. Ayo jadi gandum-gandumnya Tuhan yang bersinar di akhir zaman. Di hari-hari ini bersinarlah. Lanjut. Matius 5 ayat 16. Tuhan bilang apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi bercahaya itu apa? Bercahaya itu apa tadi? Meradiasi. Apa yang meradiasi? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi apa ya? Cara bersinar melalui perbuatan kita, betul? Apakah hari ini perbuatanmu sudah menyatakan sinarmu atau tidak? Sudahkah engkau menjadi orang yang suka menolong? Menolong orang tua, menolong saudara-saudara seiman, menolong saudara-saudaramu dimanapun engkau ada. Sudahkah kau seperti itu? Perbuatan yang baik sehingga dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Loh, ini firman tentang terang dan garam. Artinya apa? Sederhana, hidup kekristenan kita itu untuk kita bersinar berterang adalah tunjukkan perbuatan baik. Orang bisa merasakan ketulusanmu, orang bisa merasakan cintamu. Itu namanya bersih. Tapi kalau orang nggak pernah melihat perbuatan baikmu, saudara, gimana mereka melihat terang itu? Nggak bisa. Gereja kalau dia mau jadi berkat, orang bisa melihat, wah ini terangnya Tuhan, wah ini anak-anak Tuhan ya. Apakah kita sudah seperti itu? Jangan sampai orang tidak bisa merasakan perbuatan baik kita. Contoh. Saudara mungkin naik Grab saudara gue, misalnya bayarnya 13.000, uang saudara cuma ada 15.000. Ketika saudara harus bayar, ya, tukang Grabnya ini nggak ada kembalian. Saya percaya kalau di tempat ini saudara akan berkata, apa? Sudah Pak, ambil aja, betul? Tapi kalau orang nih ya gak limpah hatinya, dia kan bilang apa? Pokoknya 2.000-nya apa? Kembalikan Pak. Loh, sesuai dengan aplikasi. Kan Bapak sering kali ngomong sesuai aplikasi ya. Ini saya juga jawab sesuai aplikasi. Akhirnya apa? Gak mau ngalah. Sampai akhirnya apa? Mungkin tukang Grabnya cari warung atau apa untuk bisa dapat 2.000. Selesai, dia kembaliin. Pulang-pulang tukang Grabnya ngomong apa? Kira-kira dasar orang pelit. Halo? Loh, saudara, mau bilang sama kita, buat kita semuanya, kita ini menunjukkan sinar kita dengan perbuatan kita, betul gak? Coba kalau misalnya saudara kasih, udahlah Pak, ambil aja. Jawaban dari yang adanya apa? Tukang Grab, jawabannya pasti apa? Oh terima kasih Pak, betul? Dan dia merasa apa? Merasakan kebaikan kita itu loh. Itu hal yang kecil lah, yang sederhana.
Ayo kita ini harus berbeda, amin. Jangan saudara pergi ke tukang sayur, saudaraku ya. Cuma mungkin 1.000, 2.000 saudara bertengkar sama tukang sayur. Aduh nggak ada kembaliannya, udahlah pokoknya balikin. Belum, aduh saudaraku ya. Ayo saudaraku ya, kita harus percaya dari hal yang kecil, amin. Amin. Ya, bantu apa yang bisa kita bantu untuk orang di sekeliling kita. Saya tidak pernah menuntut saudara membantu orang lain di luar kekuatan saudara. Saudara ngutang baru bantu orang itu. Enggak. Hal yang sederhana lah yang kita lakukan untuk kita percaya. Ingat yo, perbuatan baik kita itulah yang akan jadi terang yang ajaib di sekeliling kita. Amin. Mereka akan melihat cara hidup orang-orang percaya. Mereka akan lihat cara hidup kita seperti apa. Itu yang membuat mereka akan berubah. Itu yang membuat mereka akan memuliakan Bapa kita di surga. Perbuatan baik kita. Tapi kalau kita nggak ada perbedaannya, gimana caranya mereka percaya sama Yesus? Loh, firman Tuhan kan bilang, manusia melihat apa yang di depan mata, betul? Tuhan melihat hati, amin. Orang di dunia ini nggak bisa lihat hati kita. Wah, aku ini tulus mencintai engkau. Enggak, mereka nggak bisa lihat itu. Yang mereka lihat apa? Kamu bawa sembako, kamu bawa makanan, mereka betul? Kamu membawa bantuanmu, itu yang mereka lihat, betul kan? Terima kasih, ini kebaikan yang aku terima. Itu yang mereka lihat. Atau ada orang di jalan lagi mogok, saudara berhenti, Pak ada yang bisa saya bantu? Ya ini saya kehabisan bensin. Saudara kan bilang, boleh nggak Pak saya bantu dorong? Itu kan yang sederhana, betul nggak? Itu kebaikan yang akan diterima orang-orang. Ingat loh ya, kebaikanmu, apa yang kamu lakukan buat sesamamu tidak akan pernah jadi sia-sia. Itu seperti benih ilahi yang kamu taruh dalam hidupnya. Satu saat benih itu akan bertumbuh dan mereka akan bisa ketemu Tuhan. Amin. Ingat loh ya, benih kebaikan yang Yesus kerjakan di dunia. Bagaimana kesetiaannya, cintanya. Apakah Yesus lakukan untuk seluruh dunia waktu itu? Apa yang dia lakukan? Dia mengerjakannya di mana? Di Yerusalem, betul? Dia mengerjakannya di mana? Di Israel. Adakah dia pernah pergi ke Indonesia? Enggak pernah. Tapi hari ini di Indonesia menikmati buah dari apa yang Yesus kerjakan di mana? Israel. Jadi apa yang kamu lakukan? Walaupun aku cuma mengerjakannya di Lumbung Raja di Indonesia, tapi ingat, itu bisa meradiasi sampai kemana? Ke bangsa-bangsa. Lakukan. Makanya jangan pernah menganggap remeh apa yang kamu kerjakan. Lakukan yang terbaik untuk kita jadi berkat. Ayat firman Tuhan yang terakhir, Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, di ayat 15 saudara akan menemukan kamu bercahaya di antara mereka yang seperti bintang-bintang di dunia.
Sekali lagi Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, kamu bercahaya di antara bintang-bintang dunia. Jadi saudaraku, di dunia juga ada bintang-bintang. Di dunia ini ada orang-orang yang orang dunia menjadi panutannya, bisa jadi apa? Pokoknya teladannya dialah. Kayak misalnya balapan. Bintangnya siapa? Seringkali yang paling terkenal Valentino Rossi. Jadi orang-orang yang suka ngikutin apa? Mau seperti Valentino Rossi, ya, yang punya motor geber, saudaraku ya. Valentino Rossi menikung 90 derajat, dia juga kepengen 90 derajat, saudaraku ya. Akhirnya kaki patah juga, saudaraku ya. Loh, kenapa? Ngikutin bintangnya, betul? Oh, saudaraku, itu tugas kita anak-anak Tuhan juga untuk bersinar melebihi mereka, amin. Sehingga orang-orang di sekeliling kita bukan melihat bintang yang salah, tapi bintang yang benar. Siapa? Saya dan saudara, amin. Ayo saudaraku ya, kita ini sedang berlomba. Jangan sampai anak-anakmu, kalau sebagai orang tua, melihat bintang yang lain. Harus bintangnya siapa sebenarnya? Orang tuanya dong. Teman-temanmu di sekolah harus lihatnya siapa? Engkau. Tapi kalau kau nggak bercahaya, kalah cahayanya sama orang dunia. Nggak bisa. Makanya Paulus bilang kayak gini, kerjakan keselamatanmu untuk kau bercahaya. Artinya kita ini terus mengerjakan panggilan kita, mengerjakan semua yang Tuhan tugaskan dalam hidup kita. Saudara, apakah tujuan Tuhan dalam hidup kita itu agar kita selamat? Saya mau tanya, apakah tujuan Tuhan dalam hidup kita percaya sama Yesus itu untuk kita selamat? Saya mau tanya nih. Enggak. Kalau tujuan Tuhan untuk kita selamat, kita percaya Yesus, udah nggak usah lama-lama di dunia, betul nggak? Langsung ke surga aja, betul? Pasti selamat. Karena firman Tuhan berkata, asal kau percaya, mengaku dengan mulutmu, maka engkau akan diselamatkan. Udah, waktu kita lahir baru, ke surga aja langsung. Tapi kenapa kita masih ada di dunia? Bahkan ada orang yang gak tahan dengan semua tantangan, dengan semua ujian, akhirnya murtad, gak percaya Yesus. Kenapa? Loh, hidup di dunia ini berisiko loh saudaraku ya. Kita bisa menyangkal Yesus, bisa ninggalin Yesus di tengah jalan. Saya bertanya seperti ini. Waktu saya masih muda, saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan lebih baik saya pulang aja daripada di dunia berat, di dunia banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi jawaban Tuhan cuma sederhana, kamu belum boleh pulang, kerjakan tugasmu. Dan saya mengerti saudara, kenapa kita masih ada hari ini. Karena Tuhan sedang melatih kita untuk kita ini jadi kepercayaannya. Di mana? Di kerajaannya nanti. Dia sedang melatih kita untuk jadi apa? Raja-rajanya. Oh, nanti saudaraku di bumi baru langit baru, saudara, kita akan diciptakan seperti Eden pertama diciptakan. Dan saudara akan memerintah bangsa, memerintah kota demi kota, dan dia butuh orang-orang kepercayaannya. Makanya saya mau berkata buat kita saudara, kalau hari ini kau sedang bilang, ayo latih hidupmu, kejar Tuhan. Dan Tuhan butuh orang-orang bijaksana,
untuk memimpin dengan. Karena nggak mungkin kan kalau misalnya nih kita mata duitan, tiba-tiba nanti kita memerintah bersama dengan Tuhan di sebuah kota. Kita mikirnya apa? Duit. Nggak ada kan? Tuhan cari orang di kota itu yang punya hati untuk memimpin orang-orang di bawahnya. Makanya Tuhan tuh latih kita. Makanya sekali lagi pahami, kalau Tuhan izinkan kita hidup hari ini, karena Dia sedang melatih engkau untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi jangan pernah takut kalau engkau dididik, diajari Tuhan. Amin. Kalau dididik, diajarin Tuhan, terima kasih Tuhan, engkau mengajari aku. Karena Dia mau percayakan engkau sesuatu yang besar. Lanjut. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara tahu kan saudara, makanya saya bilang tadi di awal, izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Coba saudara lihat, bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam siapa? Kamu. Berarti kayak gini, kita ini sadar gak sadar saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan buat Tuhan, itu Tuhan yang ngerjain. Di mana? Di dalam kita. Jadi tanpa sadar saudara itu kemauanmu, kerinduanmu, Tuhan yang ngerjain. Makanya saudaraku ya, di dunia ini cuma ada 3 hal. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dari Tuhan itu apa? Semua yang baik di kerajaan sorga, semua yang baik di dunia itu dari Tuhan. Yang mengerjakannya apa? Yang mengerjanya siapa? Tuhan. Di dalam siapa? Kita. Jadi kalau kita hari ini percaya sama Tuhan, kita punya kerinduan untuk cari Tuhan, itu Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Terus untuk siapa? Kembali lagi ke Dia. Jadi bagian kita apa? Kita ini cuma memberi diri kita. Pakai aku Tuhan, seperti yang Kau mau. Saya paham ini kenapa? Kadang-kadang ya, saya ketika melayani Tuhan, saya ini gak ngerti apa-apa. Saya mau menyampaikan seperti ini saudaraku ya. Saya kadang-kadang saya cuma dikasih gambaran sedikit oleh Tuhan. Tapi saya gak tahu, tiba-tiba saya tahu itu Tuhan mengerjakannya di dalam saya. Apa yang keluar dari mulut saya, apa yang keluar di hati saya tahu itu Tuhan. Dan saya sampai juga bengong kadang-kadang. Loh kok Tuhan bisa kayak gitu tadi ya? Iya. Itu yang membuat saya sadar sampai hari ini. Semua Tuhan, gak ada saya. Apakah ini saya banggakan? Enggak, saya gak bisa banggain ke orang lain. Karena saya tahu ini bukan saya. Ketika kamu mimpin pujian saudara, kalau kamu pakai pikiranmu, gimana ya? Waduh, mentok saudara. Ketika kamu usaha dengan kekuatanmu habis, izinkan Tuhan tolong ya aku. Gimana cara? Ayo saudara, kita harus jalan dengan Tuhan. Izinkan Tuhan. Makanya kita ini anak-anak Tuhan nih sederhana. Kalau mau hidupmu berkenan di hatinya, izinkan Dia bekerja dalam hidupmu. Kita punya Roh Kudus yang Dia berikan atas setiap kita. Dia yang menuntun, Dia yang membimbing, Dia yang mengajari kita kepada segala kebenaran. Tidak ada yang lain. Luar biasa enggak Tuhan kita? Dia Tuhan sendiri, Dia berikan buat kita loh. Siapa kita ini? Tuannya? Bukan. Makanya berhenti jadi Tuhan atas hidupmu. Biarkan Tuhan yang jadi Tuhan dalam hidupmu. Bukan kamu. Kalau punya kehendak, hadapkan ke Tuhan, boleh enggak?
Tuhan ini seperti ini. Jangan bilang pokoknya aku mau kayak gitu Tuhan. Ya yang jadi Tuhannya siapa? Berarti kamu sendiri dong, bukan Tuhan. Pokoknya aku mau jodohku yang itulah Tuhan, yang ada tompelnya di dagunya. Kalau nggak ada tompel di dagunya nggak mau Tuhan. Lo Tuhannya siapa? Ini pernah kejadian loh saudara. Seorang anak Tuhan, cinta Tuhan, mukanya nggak ganteng-ganteng amat. Ya bisa dikategorikan jelek lah. Dia berdoa, Tuhan jodohku siapa? Tuhan bilang ini anak Tuhan, cinta Tuhan saudaraku ya, cantik, dokter lagi saudaraku ya. Dan anak Tuhan kalau muka pas-pasan saudaraku ya, nah, maaf yang saya bilang tadi jelek lah, itu biasanya berserahnya penuh sama Tuhan, berserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Itu biasa penyerahannya full heart saudaraku ya. Nah, yang merasa cantik, yang ganteng itu biasanya ya bisa 1/4 lah saudaraku ya, karena kepengennya apa? Dapat pasangan apa? Yang seimbang lah Tuhan. Kalau dia cantik apa? Saya harus ganteng kayak gitu ya. Nah ini namanya pas-pasan. Dia bilang ya aku berserah lah Tuhan. Tuhan bilang kayak gitu. Dia datangi anak Tuhan ini. Dia bilang Tuhan bicara sama saya, kamu jodoh. Masa sih bang? Bang nih jangan main-main. Iya. Serius katanya. Iya. Waduh ini anak Tuhan loh saudaraku ya. Ya buat yang pria saudaraku ya itu adalah ucapan syukur. Buat yang wanita kan ada sedikit ya bahasa orang dunia lah ya, musibah saudaraku ya. Loh serius. Terus anak Tuhan ini kan karena dia nggak mau apa saudaraku ya, dia berdoa sama Tuhan, namanya anak Tuhan. Tuhan gimana Tuhan? Masa sih ini jodoh saya? Dia doain saudaraku ya. Dan dia datangin apa si pria, dia bilang, "Bang, gini aja. Aku minta waktu untuk berdoa." Maksudnya sih menolak baik-baik saudaraku. Oke, kata si pria ini. Kamu minta waktu berapa lama? Dia bilang 2 tahun. 2 tahun kan artinya apa? Berjuang aja deh lo gitu, nanti juga makin lama makin hilang. Nggak pria ini, makanya saya bilang dia full heart saudaraku ya. Sama tuh dia bilang oke 2 tahun, aku tunggu jawabanmu 2 tahun ya. Tahu nggak anak Tuhan ini ya, apa dokter cantik, dia doa sama Tuhan. Semakin dia doa semakin kuat saudaraku ya. Wajah ini muncul setiap dia doa saudaraku ya. Bahkan di mimpi pun Tuhan bilang itu jodohmu. 2 tahun janganlah Tuhan. 2 tahun dia bergumul saudara. Sampai satu titik dia bilang terserah engkau lah Tuhan. Pria ini ditunggu saudaraku ya, 2 tahun lewat dia datangin, gimana hasil doamu? Dan wanita ini dengan hati yang dia bilang oke bang, aku nyerah kepada Tuhan. Iya, abang jodoh. Jadi nanti apa saudara? Sekali lagi dia nyerah. Sampai hari ini keluarga mereka jadi keluarga yang mengasihi Tuhan, melahirkan orang-orang yang luar biasa, jadi berkat. Saudara, saya mau bilang sama kita semua, Tuhan akan mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dia yang kerjakan dalam hidup kita. Bagian kita nyerahin ke Tuhan. Jangan mau sendiri. Kalau mau sendiri, kegagalan demi kegagalan akan terjadi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Ingat, perhatiin, kalau ngerjain sesuatu jangan berbantah-bantah, bersungut-sungut.
Kenapa aku terus? Kenapa pelayanan aku terus? Gak ada yang lain kah? Kenapa mama nih nyuruh aku nyuci piring terus? Kenapa mama nih nyapu terus? Kamu ngomel-ngomel saudaraku ya. Kamu gak akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan tuh rindu anak-anaknya saudaraku ya. Kita tidak beraib, tidak bernoda. Lakukan semuanya, mengucap syukur. Ngalamin sesuatu yang gak enak pun, terima kasih Tuhan. Ya. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, buatlah hidupmu bercahaya dan berbeda dari yang lain. Ayo, kalau orang lain berbantah-bantah, bersungut-sungut, jangan ikut-ikutan. Protes, marah, jangan ikut-ikutan. Itu yang membuat kita berbeda dari angkatan dunia ini. Amin. Mari percaya seperti yang Tuhan kehendaki. Tutup Alkitab, saudara, kita berdoa.